Oke, sekarang kita membahas saham CMNT ya, atau PT Cemindo Gemilang. Nah, jadi PT Cemindo Gemilang ini berdiri sejak tahun 2011 ya. Jadi perusahaan ini merupakan produsen semen berkualitas premium dengan merek dagang semen merah putih. Nah, sejak awal berdiri, CMNT ini berkomitmen menjaga konsistensi kualitasnya melalui penyediaan bahan baku semen terbaik dan pembangunan pabrik-pabrik berteknologi mutakhir yang dioperasikan oleh tenaga kerja yang profesional. Nah, saat ini CMNT telah memiliki 6 pabrik ya di Indonesia yang tersebar di wilayah Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan juga Bengkulu. Nah, dalam waktu 5 tahun, CMNT berhasil mendistribusikan semen merah putih ke 17 provinsi di Indonesia dengan jaringan distribusi dan pemasaran di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kedepannya, semen merah putih akan terus meningkatkan area pendistribusiannya sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menyediakan semen berkualitas premium di seluruh Indonesia. Nah, untuk komitmen CMNT mendapatkan apresiasi masyarakat Indonesia, semen merah putih mendapatkan penghargaan Home Preferred Brand kategori Best Portland Cement ya, pilihan pembaca media Bintang Group Indonesia selama 2 tahun berturut-turut di tahun 2015 dan 2016. Oke, kalau kita bedah dari laporan keuangan berdasarkan pendapatan di kuartal pertama tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 2,18 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 2,0 triliun atau 2 triliun ya. Untuk di kuartal kedua tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 2,29 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 1,87 triliun. Nah, untuk kuartal ketiga 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 2,45 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 2,01 triliun. Nah, untuk laba bersih sendiri di periode kuartal pertama tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 79 miliar, turun sayangnya dari kuartal yang sama di tahun 2021 senilai 115 miliar. Nah, untuk kuartal kedua di tahun 2022, perusahaan justru mencetak rugi bersih 29 miliar yang berbanding terbalik dengan periode yang sama di tahun 2021 senilai 47 miliar ya laba bersihnya. Untuk di kuartal ketiga kembali perusahaan memperoleh rugi bersih ya, mencetak rugi bersih senilai 44 miliar berbanding terbalik di periode yang sama tahun 2021 senilai 172 miliar laba bersih. Oke, untuk manuver ke depannya khususnya di tahun 2023, CMNT ini telah menargetkan ya, di berita pertama CMNT menargetkan penjualan semen dan juga klinker di tahun 2023 ini mencapai 13,6 juta ton atau tumbuh 11% dibandingkan dengan tahun 2021 ya. Nah, jadi Direktur Komersial Cemindo ini memaparkan pertumbuhan pasar semen di Indonesia pada semester 1 tahun 2022 sebesar 1,24%, yang bisa menjadi indikasi yang cukup bagus bagi industri semen. Nah, melihat kondisi pandemi yang sudah mulai membaik serta investasi yang saat ini cukup agresif, Perseroan optimis pertumbuhan pasar semen di Indonesia akan membaik di sisa semester tahun ini, begitu katanya. Oke, kemudian di berita kedua adalah PT Cemindo Gemilang ini optimis ya bisa memperoleh target pertumbuhan pendapatan sebesar 15% di tahun 2023 ini. Nah, jadi PT Cemindo Gemilang ini menjalankan sejumlah strategi ya untuk memaksimalkan laju bisnisnya tadi agar bisa tercapai 15%. Nah, jadi salah satu strategi tersebut meliputi efisiensi energi dengan memanfaatkan bahan bakar alternatif dan juga raw material. Kemudian di samping efisiensi, inovasi produk juga tetap ya menjadi strategi yang digaungkan Perseroan untuk memaksimalkan kinerjanya. Nah, belum lama ini Cemindo Gemilang baru saja merilis semen merah putih Water Shield yang merupakan semen multiguna pertama dan satu-satunya di Indonesia. Nah, jadi peluncuran semen merah putih Water Shield ini di latar belakangi ya oleh kebutuhan masyarakat akan semen yang memiliki teknologi water repellent. Nah, teknologi tersebut dapat memberikan perlindungan lebih terhadap bangunan di segala cuaca dan memberikan efek daun talas pada akhir pekerjaan bangunan.